Selamat sore anak-anak. Hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua sudah siap untuk beribadah? Ayo, semuanya duduk yang manis yuk. Siap apa? Handphonenya disetel, laptopnya, televisinya disetel. Sudah ya, nggak ada yang makan lagi, nggak ada yang minum lagi, nggak ada yang main lagi. Kita mau beribadah. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Sungguh-sungguh ya nyanyinya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak, kalau hari ini saat ini kita masih boleh bernafas, kita masih boleh beribadah, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita mau membalas cinta kasih-Nya Tuhan dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, tidak bermain-main lagi. Nyanyi satu kali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tante Vivi tunggu sebentar sampai anak-anak benar-benar siap untuk berdoa. Sudah ya? Kita berdoa, anak-anak ikuti Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan, kemurahan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga sore ini kami boleh beribadah kembali. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang sungguh-sungguh dalam kami beribadah. Segala kuasa setan yang akan mengganggu kami, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau setan, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kuasai kami semuanya. Engkau pakai pelayan-Mu yang akan melayani sore ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekarang sudah mulai sekolah lagi ya, masih online ya. Nah,
Walaupun kita masih online, ibadah juga masih online, tapi kasih Yesus itu tidak berubah, tetap menyertai kita. Walaupun keadaan dunia sedang carut-marut seperti ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Ayo kita bangkit berdiri lagi, biar semangat nyanyi apa? KASIH. Apa itu? Coba dibaca. KASIH. Apa bacanya? Kasih ya. Pakai gerakan ya, ikuti Tante Vivi. Berhenti dulu. Sudah bisa gerakannya? Ayo lebih semangat ya. KASIH, kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Berhenti lagi. Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Matanya melotot, sambil tolak pinggang, terus teriak-teriak, semua dibanting. Gak ada ya, semua anak yang manis, karena semua sudah mempunyai kasih Yesus. Sekali lagi nyanyi KASIH. Semangat ya. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus ya. Silakan duduk, gak ada yang punya musuh kan di sini, semua mengasihi temannya. Kita melanjutkan pujian kita, segala kuasa ada di tangan Tuhan. Tepuk tangan yang semangat. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat bagi Raja kami, sembahlah namanya. Yesus kau Raja kami. Lagi, segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat bagi Raja kami, sembahlah namanya. Yesus kau Raja kami. Sekali lagi, segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat bagi Raja kami, sembahlah namanya. Yesus kau Raja kami. Ya, Yesuslah Raja kita. Ayo kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyi pakai gerakan lagi. Aduh Tante Vivi, gerakan terus, capek aku. Gak apa-apa ya, biar semangat. Nanti duduk yang manis saat mendengarkan firman Tuhan. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah.
Anak-anak silakan duduk kembali. Tante Vivi akan memberikan pengumuman. Saat ini kan masih kondisi pandemi, jadi kita ibadahnya tetap ibadah online, sekolah minggu jam 4 sore setiap hari minggu. Jangan lupa ya, jangan karena keasikan main terus lupa kalau mau ibadah. Ingat-ingat hari minggu jam berapa? 4. Kemudian apa? Sekarang ini virusnya kan lagi gawat-gawatnya, jadi anak-anak nggak usah main di luar, di dalam rumah saja. Kalau nggak perlu, nggak usah pergi-pergi, tetap di rumah. Jangan lupa tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak. Nggak usah main lari-larian dulu sama teman-temannya. Nanti kalau udah lari-larian, lepas maskernya ya. Anak-anak harus menjaga diri. Yuk, kita akan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sungguh Manis, Manislah Yesusku. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti tante berdoa. Sungguh Tuhan, kuasamu tidak berubah. Engkau manis bagi jiwa kami, Engkau manis bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan, melayani kami, berikan kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, dulu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Siapa yang memimpin? Yang pertama siapa yang memimpin? Siapa tahu? Depannya M. Musa, pinter semua. Berapa lama bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju Kanaan? 40 tahun. Nah, anak-anak umurnya berapa sekarang? Masih ada yang berapa bulan? Yang paling besar berapa? 12 tahun mungkin atau 13 tahun. Belum nyampe Kanaan. Walaupun anak-anak jalan dari awal, dari mulai lahir, baru 13 tahun belum nyampe. Bangsa Israel berjalan 40 tahun. Jalan kaki atau naik mobil atau naik delman? Enggak ya, mereka berjalan kaki ya. Firman Tuhan hari ini Tante beri judul Salib Tuhan mengubahkan aku. Nah itu lihat, ada Tuhan Yesus membawa salib, salib Tuhan mengubahkan aku. Kita akan mengambil dari Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Judulnya Di Mara dan di Elim. Di Mara dan di Elim ya. Tadi Tante kan sudah bilang bangsa Israel berjalan kaki dari Mesir ke Kanaan selama 40 tahun dipimpin oleh Musa. Suatu kali anak-anak, Bapak Musa ini menyuruh orang Israel
berangkat dari Laut Teberau. Wah, itu ada Laut Teberau. Bangsa Israel berangkat dari Laut Teberau. Mereka kemana? Mereka pergi ke padang gurun Syur namanya. Padang gurun Syur. Anak-anak belajar ya di sekolahan. Padang gurun itu hijau atau kering? Kering ya. Panas atau sejuk? Ya kalau pakai AC sejuk. Panas. Nah, perjalanan bangsa Israel dari Laut Teberau ke padang gurun Sur 3 hari lamanya anak-anak. 3 hari lamanya berjalan di padang gurun tanpa mendapat air. Haus nggak kira-kira? Wah, haus. Anak-anak dulu masih di sekolah, masih sekolahnya langsung, masih luring, masih sekolah langsung. Kalau pas olahraga, lari-lari, haus nggak? Haus ya. Atau pulang sekolah jalan kaki, panas mataharinya. Haus nggak sampai rumah? Haus sekali. Bisa-bisa sampai rumah langsung lempar tasnya, ambil air. Nah, apalagi ini bangsa Israel berjalan dari Laut Teberau menuju padang gurun Sur selama berapa hari tadi? 3 hari tanpa mendapat air. Nah, setelah berjalan 3 hari, sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Mara. Di Mara itu anak-anak ada air. Seneng gak kira-kira? Anak-anak kalau haus terus lihat air atau lihat es krim. Wah, seneng ya. Nah, bangsa Israel senang lihat air. Mereka lari langsung menuju ke air. Tetapi ternyata air yang di Mara itu tidak dapat diminum anak-anak. Karena apa? Pahit rasanya tuh, lihat. Pahit rasanya. Pahit sekali. Makanya nama daerah itu disebut Mara karena airnya pahit ya. Mara artinya pahit. Airnya pahit sekali anak. Sudah haus, lihat air senang. Ternyata airnya pahit. Lalu apa yang dilakukan bangsa Israel anak-anak? Lihat air yang pahit. Bangsa itu mulai bersungut-sungut. Bangsa Israel ini hobinya bersungut-sungut. Lihat Pak Musa dimarahin. Musa, gimana sih ini? Airnya pahit, kami sudah haus, panas, jalan 3 hari nggak ada air. Sekarang sekalinya ada air kok pahit. Terus kami mau minum apa? Wah, apa salahnya Pak Musa? Apakah mungkin air di Mara itu harus dikasih gula biar manis? Wah, Musa seorang diri. Musa apa yang dilakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini bagaimana bangsamu ini, bangsa Israel ini, lihat Tuhan bersungut-sungut, marah-marah karena airnya pahit, gak bisa diminum. Apa yang Tuhan tunjukkan? Apa Tuhan menunjukkan gula pasir bertruk-truk gitu? Bukan. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Wah, itu ada sepotong kayu. Apa yang dilakukan? Loh, apa tante hubungannya? Kayu sama air yang pahit. Lihat tuh kayunya. Apa tante? Nah, apa ini kayu ajaib tante? Bukan ya. Apa yang dilakukan Musa? Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Nah, kayunya dilemparkan ke dalam air. Apa yang terjadi? Airnya menjadi manis anak-anak. Lah, bangsa Israel langsung, wah airnya manis, ayo minum semua. Nah, mereka senang sekali lihat anak-anak. Mereka senang, wah setelah berhari-hari nggak minum, mereka akhirnya minum. Karena airnya yang tadinya pahit menjadi manis. Setelah bangsa Israel minum senang-senang anak-anak, maka disanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan disanalah Tuhan juga mencoba mereka. Apa Tuhan berfirman apa? Di situ kepada bangsa Israel. Ayo kita lihat yuk. Keluaran 15 ayat 26. Nah itu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, Tuhan berfirman demikian anak-anak setelah bangsa Israel selesai minum air yang manis tadi.
Setelah mereka dari Mara, bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju ke Elim. Nah, di daerah Elim ini anak-anak ada 12 mata air. Mata air yang bagus, tidak seperti di Mara tadi yang pahit. Di Elim ini airnya bagus. Dan di sana juga terdapat 70 pohon kurma. Anak-anak pernah makan kurma? Enak ya, buah kurma itu manis. Nah, Tuhan memelihara bangsa Israel di Elim dengan 12 mata air dan 70 pohon kurma yang telah berbuah ya. Sekarang apa sih tante artinya tante? Tante ngomong pahit-pahit, emangnya jamu ya tante? Air yang di Mara itu apa seperti jamu, seperti obat? Ada anak-anak yang senang minum air yang pahit? Air rebusan daun pepaya, pahit? Atau lebih senang teh manis atau susu manis? Pasti lebih senang teh manis ya, sama susu manis daripada air rebusan daun pepaya. Nah, air yang pahit artinya hati yang pahit. Jadi anak-anak seringkali hati kita ini menjadi hati yang pahit. Kepada temannya tidak senang, benci, ada kepahitan hati. Nah, kalau masih ada kepahitan hati, bagaimana caranya supaya menjadi manis? Tadi Musa bagaimana caranya untuk menjadikan air di Mara tadi menjadi manis? Dikasih gula? Enggak ya. Dilempar pakai apa tadi? Batu bata? Bukan. Pakai sepotong kayu. Artinya apa sepotong kayu? Artinya salib Tuhan ya. Jadi hati kita, hidup kita yang pahit ini diubahkan menjadi manis oleh karena apa? Oleh karena salib Kristus ya. Jadi kalau anak-anak, tante aku ini masih kecil tapi aku merasa hidupku ini pahit loh tante, aku susah hidupnya, aku juga sama temanku benci tante, gak senang, musuhan, hatinya pahit. Harus datang kepada apa? Kepada salib Kristus supaya hatinya, hidupnya yang pahit ini diubahkan menjadi hati dan hidup yang manis. Paham ya anak-anak ya? Nah, tadi tante kan sudah bilang, setelah bangsa Israel tadi minum air di Mara yang sudah menjadi manis, apa yang terjadi? Tuhan berfirman. Nah, anak-anak, kalau kita sudah tidak ada kepahitan lagi, hidup hati kita sudah tidak pahit, sudah menjadi manis, sudah bisa mengasihi sesama, maka Tuhan mau berfirman kepada kita, mau memberikan firman-Nya dan memberikan berkat. Apa yang terjadi anak-anak? Kadang-kadang kita sudah diajar oleh firman Tuhan, ayo anak-anak tidak boleh membenci temannya, harus mengasihi, tapi tetap aja kan ada yang musuhan sama temannya, ada yang gak suka sama temannya, masih ada kepahitan. Apa akibatnya anak-anak kalau jika masih ada kepahitan? Akibatnya kita tidak bisa melihat Tuhan. Ayo kita baca ayatnya, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Tante bacakan ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau tidak damai temannya bisa hidup kudus? Enggak bisa. Kalau tidak bisa hidup kudus bisa melihat Tuhan? Enggak bisa. Jadi harus berdamai dulu dengan temannya, menghilangkan hati yang pahit dengan salib Kristus tadi sehingga kita bisa mendapat kekudusan. Akibatnya apa? Hasilnya apa? Kita bisa melihat Tuhan. Ayo baca selanjutnya ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi anak-anak, kalau kita masih pahit hidupnya, kita berarti diri kita menjauhkan hidup kita dari kasih karunia Allah. Gimana kalau kita nggak punya kasih karunia Allah? Kita nggak ada lagi ya anak-anak ya. Karena setiap helaan napas kita ini, setiap detak jantung kita itu semua adalah
kasih karunia Allah, kemurahan Allah kepada kita. Kalau Tuhan tidak berkemurahan, bisa bernafas, kita bisa memperpanjang nafas kita walaupun hanya 1 kali tarian nafas, bisa? Enggak bisa. Itu semua hanya kasih karunia Allah. Makanya Tuhan mengajarkan jangan ada kepahitan, jangan sampai ada akar pahit yang tumbuh dalam diri kita. Sehingga apa kalau ada akar pahit? Kita tidak bisa melihat kasih karunia Allah. Anak-anak harus belajar, kita semua belajar untuk memandang salib Kristus, karena di salib Kristuslah kita bisa mendapatkan hidup yang manis, hati yang manis, yang tidak ada kebencian. Kita bisa hidup damai dengan semua orang. Kita nggak bisa mengubah diri kita sendiri. Oh tante, aku berubah, pokoknya mulai sekarang aku pasti berubah. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri, harus dengan salib Kristus. Anak-anak mengerti ya? Jadi perubahan hidup kita ini dilakukan oleh salib Kristus. Anak-anak harus memandang salib Kristus supaya hidupnya berubah. Kan nggak mau kan hidupnya menjadi pahit. Kalau kita musuhan sama temennya, enak nggak hidupnya? Nggak enak kan? Lihat dari jauh temennya, itu dia tuh, langsung lari menghindar, nggak enak kan? Hidupnya mengumpet-ngumpet, nggak menjadi manis. Tapi kalau hidup kita menjadi manis, menjadi hati yang manis, tidak ada kepahitan lagi, ketemu temennya dimanapun enak, bisa bercanda ya, bisa ngobrol ya. Oleh sebab itu anak-anak, sore ini kita belajar salib Tuhanlah yang mengubahkan kita dari hidup kita yang pahit, dari hati kita yang pahit, menjadi hidup yang manis, hidup yang menyenangkan Tuhan ya. Firman Tuhan tidak tante perpanjang, kita bangkit berdiri, kita belajar nyanyi lagu salib yang mengubahkan. Kita belajar dulu ya, anak-anak mungkin belum bisa lagu ini, salib yang mengubahkan. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Salib kasar itu yang mengubahkan. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Anak-anak, mungkin hidup kita gagal, kita merasa gagal, hidup kita menderita, hidup kita pahit. Kita datang pada salib Tuhan, karena pada salib Tuhanlah kita diubahkan menjadi hidup yang tidak gagal lagi, menjadi hidup yang bahagia, menjadi hidup yang manis. Nyanyi 1 kali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Salib kasar itu yang mengubahkan. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tante Vivi akan berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, terima kasih atas salib-Mu yang telah mengubahkan kami Tuhan. Hidup kami yang pahit telah menjadi manis karena salib-Mu Tuhan. Kami yang berdosa telah Engkau tebus Tuhan.
Sungguhnya tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu kepada kami, selain kami mempersembahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami mau berubah dari hati yang pahit menjadi hati yang manis oleh karena pekerjaan salib-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak dalam menghadapi hari-hari sekolah Tuhan, secara daring Tuhan, menghadapi hari-hari yang berat ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati, tetap jaga melindungi kami semua Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua kami masing-masing. Himpunkan kami minggu depan supaya kami boleh beribadah kembali, kami boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani pada sore hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, sampai jumpa minggu depan.